Assalamualaikum, salam kenal Bang Bimo dan Bang Danu. Saya mau berbagi cerita horor. Kejadian ini tanggal 8 Agustus 2019. Pada saat itu, saya dan teman saya, S namanya, inisialnya, pulang dari rumah teman saya yang inisialnya W. Saat kami pulang itu habis azan maghrib. Karena menurut saya masih sore, kami pulang sambil jalan-jalan atau muter-muter dulu lah sebelum saya mengantarkan si S ini pulang ke rumahnya. Kami iseng lewat jalan yang sepi dan sawah, di mana ini adalah jalan belakang ke perumahan teman saya. Saya melewati jalan sepi dan firasat kami sebenarnya udah mulai gak enak. Karena tiba-tiba itu jadi bau di perjalanan. Jadi bau. Uh-uh. Dan bau amis yang kami cium plus suasananya mulai dingin. Kami pun menenangkan diri dengan bernyanyi-nyanyi. Saat kami mulai melewati sawah, seketika yang awalnya langit terlihat masih terang, sangat gelap tiba-tiba, seperti udah larut malam. Setelah melewati sawah itu, kami pun akhirnya sampai di rumahnya si S ini. Setelah sampai di sana, dia turun dari motor, saya pun pamit untuk pulang. Akan tetapi, saya tidak merasakan perubahan. Saya tidak merasakan perubahan di jok belakang motor saya. Pikiran saya pun gak enak. Sesaat saya mau keluar dari perumahan itu, rumah yang biasanya lampunya hidup, dan saat itu aneh banget. Sebelum keluar perumahan, rumah-rumah itu lampunya mati semua. Beberapa meter sebelum jalan keluar, ada bapak-bapak nyapa saya dan berkata, "Mas, hati-hati, Mbak E ajeng dawah." Hmm, Dan bahasa Indonesianya, Mas hati-hati, mbaknya mau jatuh." Ya kok anjir, merinding gua. anjir. Iya dah. Nah seketika itu saya pun melihat ke spion motor. Karena saya tidak merasakan memboncengkan seseorang setelah teman saya yang S tadi. Akan tetapi, saat saya melihat ke spion, nggak ada apapun di jok belakang motor saya. Karena penasaran, saya pun menoleh ke belakang. Apesnya, saat noleh ke belakang, ternyata benar ada mbak-mbak memakai gaun pengantin Jawa warna putih dan mukanya rata. Uh, Saya yang ketakutan itu pun langsung banting motor saya dan lari. Beberapa menit setelah ditampakin sosok itu, dan akhirnya saya pun memberanikan diri untuk ngambil motor yang saya tinggal tadi. Nah, saat ngambil motor saya, tercium bunga kantil yang wangi, yang sangat menyengat bahkan. Saat itu juga saya pun tancap gas untuk pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, rumah sepi. Orang-orang pada pergi. Saya pun ceritakan pada teman saya soal penampakan tadi. Si S lewat WA dan maksudnya dia ngabarin lewat WA. Nyeritain ke si S lewat Lewat WA. WA. Dan si S pun ketawa saat saya ceritakan. Setelah saya menceritakan kejadian itu, tiba-tiba di depan rumah saya ada yang mengetok pintu rumah. Dan akhirnya saya pun memberanikan diri untuk melihat ke teras rumah. Anehnya nggak ada siapapun di teras. Akan tetapi di kursi teras terdapat bunga kantil, Oh, seperti yang dikalungkan untuk pengantin itu loh. hmm, Karena saking ketakutannya, saya langsung menutup pintu, masuk ke kamar dan selimutan. Besoknya saya pun langsung ketemu atau menemui Pak Kaum atau orang yang dituakan di desa saya.
Kata beliau, "Mas, kamu tuh disukain sama dia," gitu. Dia itu sosok itu ya. Saya pun ketakutan dan minta tolong untuk dibersihkan. Sekian cerita horor dari saya. Terima kasih sudah dibacakan.